Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Gusti Wiradarmawan dari kelas 29C Program Studi Pendidikan Guru SD Kampus 6 Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 3 topik, yaitu gaya, gerak, dan pesawat sederhana. Langsung saja ke materinya. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Artinya titik awal objek atau titik tempat pengamatan benda. Objek yang bergerak akan mengalami perubahan jarak serta perubahan posisi disebut perpindahan. Jarak sama dengan panjang lintasan yang ditempuh objek, sedangkan perpindahan panjang lintasan dari posisi awal hingga akhir objek. Kelajuan selanjutnya adalah perbandingan antara jarak dengan waktu, termasuk dengan besaran skalar. Rumus dari kelajuan jarak yang ditempuh per selang waktu. Selanjutnya adalah kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Rumusnya, kecepatan sama dengan perpindahan selang waktu sama dengan posisi awal kurang posisi akhir per waktu. Untuk contoh soalnya, ketika kamu bergerak lurus 70 meter ke timur, lalu berjalan berbalik 30 meter ke barat, maka total jarak yang kamu tempuh adalah 70 meter tambah 30 meter sama dengan 100 meter. Akan tetapi, perpindahan yang kamu lakukan hanya sebesar 40 cm. Jika diasumsikan kamu berjalan selama 70 second, maka kelajuan dan kecepatan sebagai berikut. Kelajuan, jarak yang ditempuh per waktu sama dengan 100 meter per 70 second sama dengan 1,42 meter per second. Sedangkan kecepatan perpindahan per waktu sama dengan 40 meter per 70 sama dengan 0,57 meter per second. Selanjutnya adalah gerak lurus. Gerak lurus beraturan memiliki kecepatan tetap, percepatan A sama dengan 0. Sedangkan gerak lurus beraturan atau GLBB, kecepatan berubah setiap saat, percepatan tetap. Gerak lurus beraturan GLB dirumuskan yaitu F sama dengan S per T. V kecepatan, S perpindahan, T selang waktu. Contoh soal. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Diketahui V sama dengan 18 km per jam, T sama dengan 2,5 jam. Yang ditanya adalah waktu atau second. Penyelesaiannya, V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T, sama dengan 18 km per jam kali 2,5 jam, sama dengan 45 km. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, rumus dasar dari GLBB ada 3, yaitu rumus kecepatan akhir saat T, rumus perpindahan benda saat T, rumus kecepatan jarak. Contoh soal. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 2, rumus kecepatan akhir saat T, FVT sama dengan VO tambah A kali T. Sedangkan rumus perpindahan benda saat T, S sama dengan VOT tambah 1/2 A kali
T pangkat 2. Sedangkan rumus ketiga yaitu rumus kecepatan jarak, Vt pangkat 2 sama dengan Vo pangkat 2 tambah 2 kali A kali S. Keterangan Ft kecepatan akhir atau kecepatan setelah second, meter per second. Vo kecepatan awal, meter per second. A percepatan, meter per second pangkat 2. T selang waktu, second. S jarak tempuh, meter. Contoh, untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 25 meter per second. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan maksimal percepatan sebesar 1,5 meter per second pangkat 2, berapa kepanjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Diketahui Vo sama dengan 0 meter per second, Vt sama dengan 25 meter per second, A sama dengan 1,5 meter per second pangkat 2. Ditanya S, gunakan rumus GLBB. Vt 2 sama dengan Vo2 tambah 2 kali A kali S. S sama dengan Vt pangkat 2 kurang Vo pangkat 2 per 2 kali A. S sama dengan O2 02 kurang 25 pangkat 2 per 2 kali 1,5 sama dengan 625 per 3. Second sama dengan 200,33 meter. Selanjutnya adalah gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengubah kecepatan, arah, dan bentuk. Lambang dari gaya adalah F dari kata force dan memiliki satuannya yaitu Newton. Gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang termasuk dalam gaya sentuh adalah gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya normal. Sedangkan yang termasuk gaya tak sentuh adalah gaya berat atau gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnetis dan gaya magnet. Rumus untuk mencari gaya W sama dengan M kali G. W sama dengan gaya berat atau N. M sama dengan massa atau kilogram. G sama dengan gravitasi. Selanjutnya adalah hukum Newton 1 dan 2. F sama dengan gaya N atau kilogram kali meter per second pangkat 2. M massa benda kilogram. A percepatan massa per second. Contoh, sebuah kereta didorong dengan gaya 200 ton. Jika massa kubur 40 km, hitunglah percepatannya. Diketahui F sama dengan 200 Newton, M sama dengan 400 kilo. Ditanya A sama dengan rumus F sama dengan M titik A, 200 sama dengan 40 kali A sama dengan 5 meter per second. Contoh kedua, pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti gambar di bawah ini. Jika massa benda 15 km, berapa percepatan yang dialami benda? Diketahui M sama dengan 15 kg. F sama dengan 210 kurang 55 kurang 5.
sama dengan 210 kurang 60 sama dengan 150 N. Ditanya, A sama dengan titik. F sama dengan M kali A. 150 sama dengan 15 kali A. A sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kita akan mengenal istilah berikut. Pertama, titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Titik tumpu yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifat tetap. Sedangkan titik beban yaitu titik melekatnya beban. Yang ketiga, titik kuasa yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Macam-macam pesawat sederhana. Pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Keterangannya, F gaya kuasa N, W beban, LK lengan kuasa, dan LB lengan beban. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika bebannya pendek, maka lengan kuasa akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Secara matematis, hubungan antara F, W, L, K, LB dirumuskan sebagai berikut. Saat menggunakan pengungkit, sebenarnya kamu juga mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itu disebut sebagai keuntungan mekanis. Secara matematis, keuntungan mekanisnya dirumuskan sebagai berikut. Dan yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal itu bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Untuk contoh, silahkan dilihat. Dan yang ketiga, katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda berlajur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ternyata, katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari 3 titik, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Secara umum, katrol dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contoh, katrol tetap bisa dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar yang tertera, O berperan sebagai titik tumpu B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, OB sama dengan lengan beban dan A dan OA lengan kuasa. Katrol jenis ini biasa digunakan sebagai pengerek timba di sumur. Keuntungan mekanis katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W per F. Oleh karena itu, besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban.
W. Maka F sama dengan W. Artinya keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Selanjutnya adalah katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contohnya dapat dilihat gambar berikut. Berdasarkan gambar yang ada, B berperan sebagai titik tumpu, O sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, BO sama dengan lengan beban dan BA sama dengan lengan kuasa. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2 karena beban dipotong kali 2. Katrol jenis ini bisa dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai pada saat pembangunan gedung atau rumah. Katrol majemuk. Katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah untuk mengangkat suatu barang. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali, contohnya seperti gambar berikut. Katrol majemuk di atas terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Ketiga katrol dihubungkan oleh sebuah tali sedemikian sehingga terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor yang ada di gambar 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, keuntungan mekanismenya ada 3. Selanjutnya, adapun contoh soal. Bayu dan Nada bermain jungkat-jungkit seperti gambar berikut. Jarak antara Harry dan titik tumpu adalah 30 cm. Jika massa Harry dan Nada berurut 20 kg dan 25 kg, maka tentukan jarak Nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Pembahasan diketahui LH sama dengan 30 cm, MH sama dengan 20 kg, MN sama dengan 25 kg. Ditanya LN, penyelesaian dalam hal ini harus menggunakan persamaan untuk pengungkit yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi jarak antara nada dan adalah 24